Luis Enrique telah mengatakan ya kepada Inter. Ini adalah kabar terbaru dalam dunia transfer yang diungkap oleh jurnalis Matteo Moretto, yang melaporkan bahwa sudah ada kontak yang maju antara klub Nerazzurri dan bek sayap Brasil tersebut, yang akan meninggalkan Olympique Marseille. Klub Prancis tersebut tidak menganggap pemainnya sebagai tak terjual, terutama mengingat kebutuhan untuk melakukan penjualan penting pada musim panas demi memenuhi persyaratan fair play finansial. Ex-pemain Botafogo ini memang dipasarkan, namun tidak dengan harga murah. Saat ini ada selisih 10 juta euro antara permintaan harga dari Marseille dan penawaran Inter, yang ingin menyelesaikan kesepakatan pada bulan Mei untuk menambahkannya ke skuad yang akan berlaga di Piala Dunia Klub. Berkat hasil imbang 2-2 kemarin malam di San Siro antara Inter dan Bayern Munich, Simone Inzaghi menjadi pelatih kedua dalam sejarah klub Nerazzurri yang mencapai semifinal Liga Champions di 2 musim yang berbeda, setelah Mago Helenio Herrera 4 kali berturut-turut di Piala Champions antara 1963, 1964 dan 1966, 1967. Hal ini diungkapkan oleh Opta. Pemain utama dalam pertandingan kemarin di Meazza, Kapten Inter Lautaro Martinez, mencatatkan pencapaian 20 gol musim ini, dengan gol kemarin, totalnya menjadi 21, untuk tahun keempat berturut-turut, seperti yang dilaporkan Tuttosport hari ini. Lautaro juga mencapai angka 20 gol dalam karirnya di Liga Champions, memperlebar jarak antara dirinya dengan pencetak gol terbanyak lainnya dalam sejarah turnamen tersebut dengan mengenakan seragam Inter. Beberapa minggu lalu, dia melampaui Sandro Mazzola, yang mencetak 17 gol, dan kini telah mengoleksi 150 gol bersama Inter, menempati posisi ke-6 sepanjang masa di semua kompetisi. Lautaro akan kembali ke Barcelona pada 30 April, tempat di mana ia mencetak gol pertama dari 20 gol tersebut di Eropa. Meskipun Inter kalah 2-1 dalam pertandingan itu, gol pertama dalam laga tersebut dicetak oleh El Toro. Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski kembali menjalani latihan terpisah hari ini, sehari setelah Inter memastikan tiket ke semifinal Liga Champions. Keduanya merupakan satu-satunya pemain cedera di skuad Nerazzurri, dan Simone Inzaghi berharap bisa segera memulihkan mereka untuk menghadapi jadwal padat di akhir musim. Harapan yang berkembang di Appiano Gentile adalah bahwa bek sayap asal Belanda tersebut bisa kembali tersedia antara laga Serie A melawan Roma dan pertandingan leg pertama melawan Barcelona di kompetisi Eropa. Sementara itu, untuk Zielinski, waktu pemulihannya diperkirakan akan lebih lama. Demikian laporan dari Sky Sport. Hatham Shiralizadeh, jurnalis Iran yang sangat dekat dengan Mehdi Taremi, mengunggah sebuah kabar di X bahwa sang penyerang akan dianugerahi gelar atlet pria terbaik tahun ini di negaranya dalam edisi keempat ajang Iranese Hero. Tak hanya itu, Taremi juga memenangkan penghargaan lainnya. Golnya yang dicetak ke gawang Milan di final Piala Super Italia dinobatkan sebagai gol terbaik tahun ini. Pemenang penghargaan ini ditentukan berdasarkan hasil pemungutan suara publik. Alessandro Del Piero, yang selama bertahun-tahun menjadi kapten Juventus, berbicara tentang selebrasi Lautaro Martinez setelah gol penyeimbang 1-1, sambil menyoroti tanggung jawab yang diemban oleh seorang kapten. Selebrasi Lautaro mencerminkan tanggung jawab seorang kapten dari tim yang punya potensi untuk memenangkan segalanya dan terus diuji, seperti dalam laga melawan Bayern. Ketika kamu merasakan beban itu dan langsung menyamakan kedudukan, kamu merasa bersemangat dan ingin mengirimkan pesan. Dia melakukannya secara alami, dia memang tipe pemain seperti itu. Secara teknis, menurut Del Piero, Lautaro memainkan 3-4 bola penting untuk mengangkat tim, yang sangat vital terutama bagi tim yang sedang ditekan lawan. Dalam hal ini dia tampil sangat baik. Inter butuh malam seindah ini, tapi juga membutuhkan hal lainnya. Mereka telah menunjukkan kualitas spesifik, tahu cara bertahan, tahu cara bereaksi, tapi selalu setelah menerima pukulan dari lawan, yang bahkan bisa saja memberi pukulan berikutnya. Saat menganalisis pertandingan, Del Piero menambahkan satu aspek lagi. Di Inter, 5 pemain keluar dalam kondisi kelelahan, di Bayern tidak ada satupun. Muller di menit ke-90 masih berlari menyerang ruang. Dalam hal ini, tim-tim Italia harus membuat lompatan kualitas secara fisik dan mental. Ritme kita masih di bawah tim-tim lain, kita harus memahami di mana energi kita dihabiskan. Aldo Serena fokus pada peran sentral Lautaro Martinez di dalam tim Inter,
setelah keberhasilan tim juara Italia itu lolos ke semifinal Liga Champions dengan mengalahkan Bayern Munich. Pada musim gugur, Lautaro sempat kesulitan, karena tidak pernah berhenti antara dua musim. Banyak kritikan pedas yang diterimanya, tapi dia tetap tenang dan menunjukkan ketenangan luar biasa. Dia adalah simbol, pemimpin tim, ban kapten memberinya kewibawaan setelah kepergian Lukaku. Dia menjadi contoh di lapangan, bukan hanya dalam hal mencetak gol, tapi juga karena dia rela berkorban dan berjuang untuk rekan-rekannya. Dia adalah titik tetap, ujar mantan penyerang Nerazzurri itu kepada Sky Sport. Paolo Di Canio berbicara dari studio Sky Sport dengan menyoroti kemampuan yang ditunjukkan Inter dalam dua leg melawan Bayern Munich. Inter menunjukkan ketangguhan, memiliki banyak cara untuk menyerang karena mereka mencetak 2 gol dari situasi bola mati, kata mantan penyerang itu. Gol pertama membawa mereka kembali ke dalam pertandingan, dan selebrasi Lautaro adalah teriakan seorang kepala suku. Lautaro punya jiwa kepemimpinan, dia berteriak dengan penuh tenaga untuk menerima energi dari rakyatnya dan menyalurkannya kembali kepada rekan-rekannya. Inter terbangun setelah gol dari Bayern. Di awal pertandingan, mereka sedikit kesulitan, Bayern bermain lebih baik. Terasa di udara bahwa mereka bisa mencetak gol. Namun setelah kebobolan, Inter menunjukkan reaksi yang luar biasa, membuktikan bahwa mereka punya banyak hal untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Itulah komentar Esteban Cambiaso dari studio Sky Sport setelah Inter lolos ke semifinal Liga Champions. Di antara hal-hal yang ditunjukkan itu ada keberanian. Di awal pertandingan tim seolah-olah sedikit puas dengan keadaan, tapi ternyata tidak begitu, lanjut mantan gelandang itu. Lalu, ketika menghadapi tim Jerman, jika kamu sedikit menurun, kamu akan sedikit menderita, tapi di level ini, menderita sedikit itu hal yang wajar. Selebrasi Lautaro? Itu selebrasi dari seseorang yang memahami momen tersebut. Gol itu datang seperti gol Fratesi di leg pertama, Inter sangat bagus dalam momen itu dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak demikian. Setiap babak yang kamu lewati, lanjut cucu, julukan Cambiaso, adalah cerita yang memberimu kekuatan. Bayern adalah salah satu tim yang difavoritkan untuk menjuarai Liga Champions, lihat saja siapa saja yang masuk dari bangku cadangan. Itu tim yang sangat kuat dan Inter tidak terlalu menderita. Di leg pertama hasilnya hampir selalu menguntungkan kecuali 20 menit awal dan peluang Kane. Kalau kita lihat 180 menitnya, ada reaksi setelah gol dan karena itu tidak ada penderitaan yang besar. Paolo Condo menganalisis pertandingan imbang yang dimainkan Inter melawan Bayern Munich yang memastikan mereka lolos ke semifinal Liga Champions. Selama 180 menit, kita melihat gambaran Inter yang sangat bertahan, berfokus di area kotak penalti, tanpa terlalu banyak risiko, kecuali banyaknya bola yang melayang di sana, ujarnya. Inter mampu melakukan beberapa serangan balik mematikan yang fantastis di leg pertama, dan di leg kedua, mereka menunjukkan lonjakan semangat selama 10 menit, lanjut sang jurnalis. 6 menit setelah gol Kane, situasi menjadi sangat mengkhawatirkan karena saat itu kedua tim seimbang, sementara Bayern melakukan lebih banyak serangan. 2 gol dari bola mati tercipta, yang kedua datang setelah penyelamatan luar biasa dari Dyer yang kemudian menghasilkan tendangan sudut. Di akhir pertandingan, saya melihat Thuram, lanjut Condo, yang sangat mengharukan karena dia kesulitan bergerak di 10 menit terakhir. Namun dia masih mampu memberi kontribusi. Ada ketangguhan besar setelah gol kedua Bayern, banyak fisik yang dikeluarkan dan banyak energi yang terbuang. Gelandang andalan Inter, Hakan Calhanoglu, mengungkapkan sisi personalnya dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Lega Serie A. Pemain asal Turki itu berbicara tentang awal mula kecintaannya pada sepak bola, hubungannya dengan kota Milan, serta momen-momen tak terlupakan selama berseragam Nerazzurri. Calhanoglu menjelaskan bahwa kecintaannya terhadap sepak bola lahir dari sosok ayahnya. Kalau saya ada di sini hari ini, itu karena ayah saya. Saya mulai bermain di jalan setelah pulang sekolah, dan diterima karena kemampuan saya. Kadang guru marah karena saya selalu memikirkan bola, ujar sang playmaker. Meskipun awalnya merasa asing, kini Calhanoglu mengaku telah jatuh cinta pada kota Milan. Hubungan saya dengan kota ini tumbuh seiring waktu. Orang-orangnya ramah, dan secara budaya orang Italia sangat mirip dengan orang Turki. Saya dan keluarga merasa nyaman di sini. Milan adalah kota mode, jadi saya bisa tampil gaya juga, tambahnya. Dalam perjalanannya menjadi pemain profesional,
Calhanoglu mengaku mengidolakan dua gelandang legendaris, Andrea Pirlo dan Xabi Alonso. Kini ia bangga telah menemukan identitasnya sendiri. Saya sering mencetak penalti, tapi juga gol dari luar kotak. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan menghormati orang yang lebih tua, itu pelajaran dari keluarga saya. Ketika ditanya soal momen terbaiknya bersama Inter, Calhanoglu menyebut tanpa ragu, Scudetto. Itu luar biasa. Seluruh Duomo berwarna nerazzurro. Saya tidak akan pernah melupakan itu, kenangnya. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk lebih mengenal kota Milan di masa depan, sembari bercerita tentang kehidupan keluarganya yang kini telah menyatu dengan kehidupan di Italia. Masuknya Calhanoglu dalam daftar kandidat Ballon d'Or menjadi kebanggaan tersendiri. Itu adalah penghargaan untuk kerja keras saya. Serie A adalah liga yang menantang, tapi juga penuh pelajaran. Italia harus dijadikan contoh, bukan hanya karena sepak bolanya, tapi juga karena budaya dan modenya, tutupnya. 5 pembaruan kontrak untuk mengamankan aset-aset berharga dari tim Primavera. Beberapa menit yang lalu, Inter mengumumkan perpanjangan kontrak untuk Alessandro Caligaris, Thomas Brandtbruch, Gabriele Rececchoni, Mattia Mosconi, dan Matteo Venturini, yang merupakan pemain kunci dalam tim asuhan pelatih Zanchetta dan berada dalam radar untuk masuk ke tim utama di bawah asuhan Inzaghi. FC Internazionale Milano, demikian tertulis dalam pernyataan resmi, mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak jangka panjang bagi Alessandro Caligaris, Thomas Brandtbruch, Gabriele Rececchoni, Mattia Mosconi, dan Matteo Venturini. Ini juga merupakan sinyal penting untuk perencanaan jangka panjang tim.